Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimu alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kitab ini menjelaskan akibat dari penyakit dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Puluhan mudarat yang ditimbulkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita sudah sampai pada fasal yang ke-26. Wa min uqubatiha, di antara pengaruh dosa, akibat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan itu, annaha tasriful qalbi atau tusarriful qalbi an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Kalau kita sudah melakukan maksiat, maka hati kita itu akan menyeleweng. Hati kita hilang keistiqomahannya, jadi nggak konsisten lagi untuk taat. Dia akan menyeleweng kepada hal-hal yang buruk, dan terus akan sakit hatinya. Di sakit hati di sini bukan sakit hati kecewa dan seterusnya. Nah, penyakit yang menimpa hatinya itu semakin membesar, semakin meluas, semakin parah. Fala yazalu maridan ma'lulan la yanfa'u bil aghdhiyah illa biha hayatihi wa salahihi. Hati itu akan terus sakit dan akan bermasalah dan tidak akan menerima gizi di sini nasihat dan seterusnya untuk perbaikannya. Kenapa? Fa inna ta'thir az-zunubi fil qalbi ka ta'thir al-amradi fil abdan. Karena pengaruh dosa terhadap hati itu seperti pengaruh penyakit terhadap fisik. Kalau sakit gigi kita sulit ngapa-ngapain. Begitu juga hati itu. Balidzunubi amradul qulubi wa dawaiha wa dawauha. Oleh karenanya hati itu, penyakit hati itu dia harus punya obat untuk menyembuhkannya. Wala dawa'a laha illa tarkuha. Dan tidak ada obat dari penyakit yang menimpa hati kita itu kecuali meninggalkan penyakit itu. Kalau penyakitnya itu disebabkan oleh maksiat, maka kita harus tinggalkan maksiat itu. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita penyakit hati, maksiat kita itu riba, kita harus tinggalkan itu riba. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah anna al-quluba la tu'tamana hatta tasila ila maulaha. Hati ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak akan menjadi lembut, tidak akan menjadi khusyuk, tidak akan menjadi baik kembali, normal kembali dari penyakit itu, kecuali dia kembali kepada Allah, kepada Tuhannya. Hati ini punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan hati itu tidak akan kembali kepada Allah, jadi tidak akan khusyuk lagi dia bertemu Allah, tidak akan nyaman lagi dia beribadah, kecuali hatinya itu sehat kembali, kecuali hatinya itu bersih kembali. Wala takuna sahihatan salimatan hatta yanqalibu dawa'uha fayasiru nafsu dawa'iha wala yasihhu laha dzalika illa bi mukhalafati hawaha. Dan hati itu tidak akan sehat kembali kecuali setelah diobati. Dan obat hati itu
seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali, ya, di antaranya obatnya adalah istighfar, meninggalkan maksiat, lakukan amal soleh, baca Quran, berzikir, bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Itu obat atau gizi dari hati kita, saudara sekalian. Oleh karenanya, kata Ibnu Qayyim, wala yasihhu laha dzalika illa bi mukhalafati hawa. Dan obat itu tidak akan mujarab, ya, obat-obat yang kita berikan ke hati kita, bukan obat dari dokter itu, ya, tetapi obat meninggalkan penyakit maksiat itu, meninggalkan dosa, kemungkaran dan seterusnya, lalu kemudian mengisinya dengan taubat, istighfar, amal soleh, zikir, baca Quran dan seterusnya, itu tidak akan bermanfaat kecuali bimukhalafati hawaha, kalau hawa nafsunya itu tidak dicegah. Jadi memang ada pertempuran abadi antara hawa nafsu dan hati itu. Ya, hawa nafsu itu terus mengotori hati kita, sehingga hati kita tuh terus berpenyakit dan terus bermasalah. Nauzubillah. Fahawaha mardah. Jadi, bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hawa nafsu itulah penyakit hati. Hawa nafsu yang tidak terkendali, itulah penyakitnya, di antara penyakit itu. Wa shifa'uha mukhalafatu. Makanya obat hati itu adalah melawan hawa nafsu itu. Ya, hawa nafsu ingin zina, hawa nafsu ingin makan yang haram, hawa nafsu ingin bermaksiat, itu harus dilawan. Fa in istahkamal marad qutil aukan. Apabila hawa nafsu itu sudah bisa dikekang, maka penyakit itu bisa hilang. Penyakit hatinya bisa hilang. Wa kama anna min man nahya nafsahu anil hawa kanatil jannati ma'wah. Makanya memang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang mencegah dirinya, mencegah hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya ini, menjaga hawa nafsunya agar tidak menguasai hatinya, menguasai jiwanya, menguasai hatinya, menguasai kepribadiannya. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berdasarkan Al-Quran, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Jadi karena memang berat mengekang hawa nafsu ini, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa itu. Jiwa kita ini, nafsu kita ini semua sudah disamain semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beda, oh ini dia punya jiwa beda. Enggak, kita ini sama semua. Ruh kita, jiwa kita ini ketika diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, sama semua. Sawah. Lalu kemudian jiwa kita ini dikasih dua jalan. Fa'alhamha fujuraha taqwaha. Ada yang diberikan dua jalan. Fujuraha. Ada jiwa yang mau cenderung ke hal-hal yang jahat, yang buruk, atau mau cenderung yang takwa, yang baik, takwa. Makanya qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sukses orang-orang yang mampu terus membersihkan hawa nafsunya, membersihkan hatinya, jiwanya dari hawa nafsu. Saya ini orang yang telah beruntung. Para ahli tafsir mengatakan qad aflaha di sini masuk surga, maksudnya untung di dunia dan akhirat, bahagia di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mengontrol hawa nafsunya, disiplin mengontrol hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, inilah orang yang paling merugi. Gak ada orang sukses itu. Semua para ahli baik ahli para ulama maupun ahli psikolog barat mengatakan orang yang tidak disiplin mengendalikan kemauan, kalau menurut mereka dorongan motivasi jiwanya itu, kalau kita hawa nafsu maksud, tidak pernah beruntung, tidak pernah sukses dalam kehidupan. Mereka yang sabar
mengontrol, mendisiplinkan hawa nafsunya, inilah yang sukses. Jadi hawa nafsu itu tidak dibunuh, ya, bukan dibunuh tuh hawa nafsu, tapi dikekang, dikendalikan. Kita mengendalikan. Allah kasih kita tuh kemampuan mengendalikan hawa nafsu itu banyak sekali. Ada akal untuk mengendalikan hawa nafsu, ada hati yang bersih mengendalikan hawa nafsu, ada Al-Quran untuk mengendalikan hawa nafsu, ada As-Sunnah mengendalikan hawa nafsu kita. Banyak fasilitas yang Allah berikan untuk mengekang satu hawa nafsu. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah SWT, bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Hadza amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbahu hadza wa hadza." Kebahagiaan akhirat itu, ya, ini tidak semua orang bisa mempercayainya, meyakininya, kecuali jiwanya itu sudah sering dikasih berita gembira tentang surga. Makanya kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang abrar, baik, yang mengekang hawa nafsunya itu berada di surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang fajir yang tidak mengendalikan hawa nafsunya, dibawa oleh hawa nafsunya kepada maksiat, dosa dan seterusnya, mereka berada di dalam neraka Jahannam. Jadi ternyata pembeda kita, kenapa, hal yang sangat mempengaruhi kenapa kita masuk surga dan neraka, ternyata hawa nafsu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada alinea berikutnya, apa kata beliau? "Fakullu man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi thalatha marratin fi hadzal dar." Ini penting sekali ini. Saya juga baru mengetahui ini, Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, uzziba bihi bisalasi marrat, maka dia akan diazab oleh Allah dengan yang dicintainya itu 3 bentuk azab. Jadi misalnya kalau kita cinta harta, cinta jabatan daripada cinta Allah, itu nanti kita akan diberi masalah oleh Allah. Disebut sini azab dengan 3 masalah. Apa 3 masalah itu? Ya, ini akibat kita mencintai sesuatu yang selain Allah. Dan itu langsung kontan di dunia, bukan di akhirat. Ya. Pertama, fahuwa yu'adzibu bihi qabla husulihi hatta yahsul. Pertama, dia akan diazab, diberikan masalah oleh Allah ketika dia menuju sesuatu yang dia cintai itu. Jadi, ketika dia mencintai jabatan, semua proses dia menuju jabatan itu macam-macam kendalanya, macam-macam masalah hadapi. Itu azab. Ya. Itu azab pertama. Fa iza hasala uzziba bihi hala husulihi bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Azab yang kedua, ketika dia menerima jabatan, ya, jabatan yang dicintai itu, sudah berhasil tuh, sampai dia pada jabatan itu, dia azab yang kedua. Azab yang kedua itu apa? Dia akan merasa takut kehilangan jabatan itu. Dia akan merasa khawatir, merasa takut, merasa sampai dia nggak bisa tidur. Itulah yang disebut azab yang kedua, ketika dia berhasil mendapatkan jabatan itu. Wa tanghisi wa tankidi alaih. Lalu kemudian wa anwa'u min al-'adzabi min hadhihi al-mu'aradat fa iza salabahu ishtadda 'alaihi 'adzabah. Jadi ketika dia semakin khawatir hilangnya yang dia cintai selain Allah itu, sesuatu yang dia cintai selain Allah itu hilang, khawatir dia hilang, lepas darinya, maka dia semakin gak bisa tidur. Itulah azab yang ketiga. Jadi semakin kuat, semakin besar sakitnya, semakin besar penderitaannya menjaga jabatan yang dia cintai itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fahadhihi salasatu anwa'in minal azabi fi hadad dar. Inilah 3 bentuk azab yang Allah berikan kepada seorang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diazab dengan 3 bentuk penderitaan di dunia. Bagaimana nanti di akhirat, bahkan sebelum di akhirat ada di alam barzakh. Auzubillah summa auzubillah. Bapak sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat bagi kita. Kajian kita malam subuh hari ini tentang Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi dari kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Memang khusus kitab ini untuk mengkaji hati dan membersihkan hati. Semoga tazkiyatun nafs pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.